Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pelajaran IPS ya untuk kelas 7 ya, bab pertama. Ini halaman 15 kalau di buku. Letak Indonesia, letak dan luas Indonesia. Ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat itu menunjukkan karakteristik daerah tersebut. Ya, letaknya di gunung, di pantai beda. Ya, sebagai contoh suatu tempat berada di pantai, karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasikan. Ya, pantai itu identik dengan suhu tinggi, terutama kalau di daerah tropis seperti Indonesia. Ya, pantai kalau di subtropis ya lain lagi ceritanya. Ya, berupa dataran rendah. Pantai pada umumnya dataran rendah. Sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan dan seterusnya. Itu daerah pantai. Ya, letak juga menunjukkan posisi setempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini tempat strategis, terisolasi dan seterusnya. Dan Indonesia jelas strategis. Ya, sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Ya, ini skop kecil ya. Karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk ya. Jadi secara tradisional kota-kota itu karena memang mudah dilalui atau kesana itu mudah gitu loh. Ya, mudah dituju seperti kayak Jakarta. Jakarta di situ ada pelabuhannya. Surabaya juga ada pelabuhannya dan rata-rata kota besar itu stabil. Ya, stabil artinya tidak banyak bencana alam terjadi di situ. Akhirnya jadilah kota. Tempatnya strategis secara perdagangan biasanya kota itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, pada bagian sebelumnya kalian sudah belajar membaca peta. Perhatikan peta Indonesia dan lakukan kegiatan berikut ini. Tentukanlah letak astronomi wilayah Indonesia dengan menulis garis lintang dan garis bujur dari batas wilayah Indonesia. Ya, Indonesia ini berada pada untuk bujurnya ya 95 bujur timur, BT bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini B itu bujur, T-nya timur. Ya. Secara lintang ini adalah 6 derajat. Ini derajat ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu Indonesia. Ya, tulislah batas-batas wilayah Indonesia pada tabel berikut ini. Ya. Batas daratan bagian utara kemarin sudah ya. Batas daratan kita berbatasan dengan Malaysia. Batas selatan kita berbatasan dengan Timur Leste. Ya, Leste. Bagian barat. Nah, kalau batas daratannya tidak ada rasanya bagian barat ya. Kalau kita lihat peta dunia, bagian barat kita bagian barat kita tidak berbatasan dengan negara manapun. Ya, kita lihat peta dunia ya. Ya, Indonesia bagian baratnya mungkin berbatasannya dengan laut ya. Bagian barat kita tidak ada di sini kalau daratan. Di sini dibatasi laut semua. Ya. Kalau bagian timurnya nanti berbatasan dengan Papua Nugini di sini. Papua Nugini. Ya. Kalau timurnya dengan Papua Nugini. Papua Nugini. Ya. Jadi baratnya tidak ada. Ya. Utara dengan Malaysia jelas kita lihat di peta di sini. Nah, bagian utaranya kita dengan Malaysia. Ini ya. Singapura, Malaysia, bagian utara Singapura juga berbatasan dengan kita. Selain Malaysia, Singapura ya. Oke. Berbatasan. Tapi Singapura bukan perbatasan darat, perbatasan laut. Yang darat ya Malaysia ini. Ya. Timurnya tidak ada. Oke. Kita kembali ke sini lagi.
Ya, batas lautan. Nah, kalau batas lautan, batas utaranya Indonesia, batas lautan utara Indonesia. Nah, di sini ada di sini Laut Cina Selatan, ya. Di sini ada Laut Cina Selatan, South China Sea, ya. Di sini Laut Cina Selatan, bagian utara, Laut Cina Selatan. Kalau bagian selatannya di sini Samudra Hindia. Ya, kita lihat di sini bagian selatannya adalah di sini Samudra Hindia ini ya. Di sini Samudra Hindia. Oke. Kita kembali ke sini lagi, Samudra Hindia. Kemudian di bagian barat ini juga Samudra Hindia, barat Samudra Hindia. Ya, Samudra Hindia baik selatan maupun barat ini kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia besar sekali di sini ya. Bagian barat dan selatan ini Samudra Hindia. Kemudian bagian timurnya, bagian sini, nah di sini kita berbatasan dengan darat, ya. Baratnya kita berbatasan dengan darat, ya. Jadi kita kosongi saja. Bagian timurnya maaf saja, ini berbatasan dengan daratan. Kalau batas negara utara ini Malaysia ini, ya, batas negara ini Malaysia. Selatan ini batas negaranya di sebelah selatan Timur Leste. Sebelah barat tidak ada. Sebelah timur Papua Nugini. Perhatikan benua dan samudra yang mengelilingi Indonesia. Diskusikan dengan teman dan guru kalian apakah letak Indonesia strategis atau tidak. Iya. Ya. Indonesia di antara dua samudra, di antara dua samudra, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, ya. Jadi kita lihat di peta lagi. Nah, di sini kita kecilkan. Nah, dia Indonesia ya ada di antara dua benua ini, benua Australia dan benua Asia di sini. Dan di antara dua samudra, di sini ada Samudra Hindia di sini dan di sini ada Samudra Pasifik, ya. Di sini Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Di sini benua Asia, ya, terus di sini benua Australia. Posisi silang ini sangat strategis, terutama di perdagangan, ya. Kita kembali sini lagi, jelaskan karakteristik wilayah Indonesia dari potensi berdasarkan peta yang kalian amati. Tuliskan karakteristik potensi tersebut pada tabel berikut, ya. Nah, lautan karakteristiknya ada yang dalam, ada yang dangkal. Kita lihat di sini. Ya, yang biru gelap ini yang dalam, yang ini dangkal. Ya, kalau dari potensi sendiri, lautan ini karakteristiknya perairan hangat, ya, perairan hangat dan banyak cahaya dan hangat dan cahaya matahari banyak. Matahari karena kita memang tropis, potensinya ikan yang paling banyak bisa dikembangkan di situ. Kita kaya dengan ikan, ya. Terus lahan ini kita karakteristiknya di sini banyak gunung berapi, dilalui gunung berapi, ya, banyak gunung berapi. Jadi kita dilewati oleh sirkum Mediteran,
ya. Ini keterangannya, kita dilewati Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Ya, kita masuk Ring of Fire. Artinya tanahnya subur, efeknya adalah tanah subur. Ya, potensi yang dapat dikembangkan ya pertanian. Daerah Asia Tenggara ini daerah yang sangat subur, ya, penghasil beras yang besar itu ya dari sini, Asia Tenggara sini. Vietnam, Kamboja, Thailand dan daerah subur sini, Malaysia subur, ya, Sumatera, Jawa, ini daerah yang sangat subur. Daerah sini adalah dilewati Ring of Fire, dilewati rangkaian gunung berapi sampai ke sini. Terus ke sini naik sampai di sini Filipina ini subur. Kalau Kalimantan dibanding Jawa, Jawa lebih subur, ya. Ini lewat Sulawesi, ya, Filipina, terus Taiwan, terus naik sampai Jepang. Ini daerah-daerah yang subur sekali di sini, ya. Ya. Tapi ya itu ada bahayanya juga, gunung berapi kalau meletus itu wah bisa menghancurkan banyak hal. Nah, ini diberikan lagi, Indonesia terletak antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, ya. Jadi di sini adalah 95 di sini sampai 141 bujur timur. Terus bagian atasnya kita itu 6 derajat lintang utara, ya, sampai 11 derajat lintang selatan Indonesia itu di sini. Oh, ini seluruh dunia, Indonesia aja harusnya saya tulis, ya. Ya, Indonesia ini di sini. Ini batas barat, timur, utara, selatan gitu, ya. Ya, di sini adalah 95 sampai 141, ini adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, enggak pas sini sih sebenarnya, sini ya, daerah sini sama sini, daerah kota inilah Indonesia. Oke. Ini 141-nya juga enggak di sini juga, di sini seharusnya. 141. Oke. Kita lanjutkan lagi Indonesia ini, ya, di kota ini. Ya, di sini 95, di sini 141, di sini 6 derajat, di sini 11 derajat lintang selatan. Ya. Wilayah tropis dibatasi, ini rentang wilayah tropis ini mulai 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Artinya Indonesia berada di rentang tropis ini. Di sini rentang tropis, dari sini sampai sini ini tropis. Ya, Indonesia masuk di dalamnya karena itu Indonesia adalah wilayah tropis. Ya, daerah yang ditandai arsiran merupakan daerah tropis dan Indonesia seluruhnya masuk dalam tropis. Kita seluruhnya dari Sabang sampai Merauke semuanya tropis. Jadi siang malam waktunya lamanya hampir sama, ya. Terus 1 tahun itu suhu udara itu bedanya selisihnya nggak terlalu tinggi. Jadi flora dan fauna sangat kaya baik di darat maupun di laut Indonesia. Secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia, ya, yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di selatan Indonesia. Selain itu Indonesia berada di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia dan di sebelah selatan, ya. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara maupun samudra. Ya, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, ya, PNG, Timor Leste, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina dan Palau. Ini Papua Nugini juga, Australia juga, Timor Leste juga. Ya, sekarang kita bahas daratnya dulu, ya. Ya, Indonesia, ya, darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Tadi sudah kita perlihatkan di sini. Ya. Indonesia dengan Malaysia di sini, ya, dengan Papua Nugini di sini, dan di sini ada Timor Leste. Ya, kecil Timor Leste, jadi kalau di zoom nggak kelihatan sampai segini, ya. Mana ini? Nah, ini dia Timor Leste. Ya, Timor Leste. Oke. Dari sini
Timur Leste. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, dengan laut ya, saya pakai tinta biru aja untuk laut. Indonesia dengan laut itu India ya, di sini ada India. Oh, ini perlu di zoom in dulu. Nah, di sini India. Kita berbatasan dengan laut di sini ya. Kemudian di sini ada Thailand. Ya, Thailand, kita lihat di sini. Thailand di sini kita perbatasan laut juga, ya, walaupun agak jauh ya. Oke, kemudian di sini Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, jelas daerah sini ya. Di sini Malaysia, Vietnam, Kamboja, Filipina, ya, ya. Kemudian Palau, Papua Nugini, ya. Di sini ada Palau, nggak kelihatan, kalau di zoom baru kelihatan. Nah, di sini Palau kecil, ya. Terus kemudian Papua Nugini. Indonesia itu sangat besar, jadi yang lain kelihatan kecil kalau dibanding Indonesia. Batas Indonesia dilihat dari posisinya adalah utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, ya, Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra India. Sebelah barat dengan Samudra India. Jadi ya tidak ada batas darat di sebelah barat ya. Sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena melalui jalur lalu lintas perdagangan dunia. Ya, bentar. Ya, biar nggak terlalu bergema. Di antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara Eropa. Ya. Apa keuntungan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara lain negara Asia Timur. Yang ada Asia Timur termasuk Jepang, ya, di daerah sini Asia Timur. Sini Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, ya, Eropa daerah sini. Ya. Ini adalah daerah Eropa, ya. Afrika, ini adalah Afrika, dan Timur Tengah, ya, Timur Tengah daerah sini, bagian timur tapi agak tengah daerah sini. Sini adalah Timur Tengah, ya. India, ini India di sini, ya, Afrika sama India ya. India di sini, ini India. Maaf, ini Afrika, ini India, ya, bentuknya mirip misalnya. Ini India, ya. Kemudian dan kapal-kapal dagang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang. Jepang kecil di sini, Jepang ya, di sini. Cina, ini adalah Cina, ini Cina, di sini Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia melalui negara-negara tujuan Eropa, dari Eropa, ya. Jadi Eropa dari sini mau apa-apa dengan Jepang ya pasti lewat Indonesia, ya, mau baik ekspor maupun impor, ya. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru. Di sini Australia, di sini Selandia Baru, ya. Di sini Australia. Kalau perjalanan dari Asia mau ke sini pasti lewat Indonesia toh, pasti lewat Indonesia. Jadi Indonesia selalu dilewati, ya, sangat strategis. Nah, letak geografis memberikan pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial maupun ekonomi maupun budaya. Ya, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Ya, interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Ya, biasanya kayak 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, itu kan intinya mereka pertama mau dagang dulu, ya, sekalian menyebarkan agama. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, kita kaya. Lada, pala, cengkeh, ini adalah komoditas-komoditas
kita yang dicari oleh banyak negara dulunya, ya. Hasil perkebunan lainnya ke negara Eropa, Cina dan negara lainnya. Indonesia sumber pangan dunia, sumber bumbu, ya. Negara-negara lain menjual berbagai produk seperti porselen. Cina itu banyak, ya, di masjid-masjid tua itu ada porselen dari Cina. Kain sutra, tenun halus, mesin dan lain-lain Indonesia. Selain keuntungan letak geografis, Indonesia juga memberi dampak yang merugikan, ya. Contohnya budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk mempengaruhi kebudayaan budaya bangsa Indonesia, ya, seperti narkoba itu kan bukan dari Indonesia itu, ya. Efek buruk dari globalisasi, misalnya pergaulan bebas, kesantunan dan lain-lain. Selain itu Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba, ya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang, gitu ya. Seharusnya kita memiliki filter seperti itu. Terusan Suez di Mesir merupakan jalur perlayaran tersibuk di dunia. Terusan tersebut membelah Eropa dan Laut Mediterania dan Asia. Laut Merah menjadi jalan pintas pelayaran dari Eropa ke Asia. Kebutuhan minyak negara-negara Eropa dipasok melalui terusan Suez di Timur Tengah. Ya, biar kalian tahu di mana itu terusan Suez. Nah, di sini terusan Suez. Ya, mana ini? India. Loh, ini. Lah, di sebelah sini. Ini kecil tapi sangat, lah ini loh, membelah ini. Terusan Suez ini. Ya, kelihatan ya. Ada kayak jalan setapak ini. Ini dulunya bukan laut. Ini buatan manusia ini. Membelah daratan kembali ke laut. Nah, kalau nggak lewat terusan Suez, wah, muternya jauh. Ya, bayangkan, mau ke Eropa, di sini Inggris, ya. Inggris mau ke Indonesia harus muter benua Afrika dulu, loh, segini jauhnya. Ya, lama, ya. Tapi dengan lewat terusan Suez, ya, misalnya dari Inggris, ya, di sini lewat Spanyol, ya. Di sini lewat sini terus lewat terusan Suez, ya, di sini Saudi Arabia, di sini ada India, Sri Lanka, lu masuk ke sini, masuk ke Selat Malaka. Nah, mana mau ke Jepang lah, tinggal ke atas. Jadi penting terusan Suez ini, ya, pengaruhnya besar terhadap pelayaran dunia. Wah, ini terlalu muter. Nah, kita kembali ke Indonesia. Oke. Kita lanjutkan lagi, ya. Nah, sekarang jika kamu perhatikan jalur peta perhubungan dunia, tampak banyak alternatif rute pelayaran dunia. Jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Selat mana saja yang dilewati, tulislah nama-nama selat dan nama negara yang menguasai selat tersebut. Ya. Nah, ini negara yang dilewati. Kalau dari Jepang mau ke Inggris, nah, kita lihat dari Jepang mau ke Inggris, ini Jepang, di sini Jepang, ya. Jepang mau ke Inggris lewat mana dulu? Lewat Taiwan dulu, terus Filipina, ya, lewat Taiwan, Filipina, terus di sini ada Malaysia, Singapura. Nah, ditulis dulu, nanti khawatirnya lupa. Jepang, Taiwan, Filipina, ya, Taiwan, Filipina, terus mana lagi tadi? Habis di sini Filipina, nah, di sini ada Malaysia, Singapura, ya, kita lihat Malaysia, Singapura. Panjang loh ini nanti. Singapura, terus di sini, ya. Nah, ini negara apa ini? Andaman, ya, lewat Andaman, terus Sri Lanka, India, banyak. Andaman, Sri Lanka, India,
Loh, masih teruskan ini. India, habis lewat India di sini, oh di sini ada loh. Tuh di sini. Maldives, ya lewat Maldives. Maldives. Maldives, terus di sini lah lewat Yaman, di sini Saudi Arabia, jauh ya, Yaman, Saudi Arabia, Yaman, Saudi Arabia, terus ini masih tempatnya nggak cukup ini, ya Saudi Arabia, nah ini lewat terusan Suez ya. Nanti lewat terusan Suez. Di sini ada Mesir, ya kan? Di sini Mesir, Egypt ini. Mesir. Kemudian tuh, terus sampai di sini Yunani, Itali, Spanyol. Yunani, Itali, Spanyol. Wah, ini orang mau ke Jepang, orang Inggris jauh sekali perjalanannya. Luar biasa ini. Sampai Spanyol tadi ya, Spanyol, Portugal, lu baru Inggris, ya. Itu bisa ini masih ada Portugal baru Inggris. Ya, habis Spanyol terus Portugal. Kalau selat yang dilewati saya tulis di sini aja tadi Selat Malaka, terus kemudian mana tadi ya? Sebentar. Selat Malaka. Nah, kita kembali sini lagi, di zoom in lagi. Di sini lewat Selat Malaka, di sini terus ini lewat Maldives, ya, Maldives, ya, terus kemudian lewat mana lagi? Lewat sini, nah, terusan Suez, ya, terusan Suez, ini selat-selatnya. Ya, kalau dari Indonesia ke Arab Saudi ya ini tadi yang dilewati ya. Jadi mulai ke Indonesia ke Arab Saudi tinggal lingkari aja. Ya mulai Singapura ini ya, mulai Singapura rutenya sama sampai ke Saudi Arabia, sama rutenya. Ya, Maldives, Yaman, baru Saudi Arabia. Ya, jadi rutenya sama dengan Jepang, Inggris, hanya dari Singapura sampai ke Saudi Arabia saja. Jadi Singapura, Andaman, ya, Sri Lanka, India, Maldives, Yaman sampai Saudi Arabia. Cina ke Australia, nah ini beda lagi kalau Cina ke Australia. Ya, Cina, ya di sini. Ya, nah ini Cina. Cina mau ke Australia lewat Taiwan. Ya, bisa lewat Selat Malaka terus Australia bisa, atau lewat sini juga bisa, melihat Filipina bisa, ya. Jadi ada dua jalur, Taiwan, Selat Malaka, Indonesia, Taiwan, Indonesia, Singapura bisa, Taiwan, Indonesia, Singapura. Ini cepat ini, maksudnya bukan cepat sih, enggak banyak. Taiwan, Indonesia, terus Singapura. Selain lewat Indonesia, bisa juga lewat jalur lain, ya. Jalur lain ini Taiwan lewat sini, Filipina lewat sini juga bisa. Ya kalau mau mampir ke Jakarta dulu atau Selat Sunda dulu bisa. Ya mungkin aja lewat Selat Sunda ya, kemungkinan lewat Selat Sunda. Ya tergantung mana yang lebih kepentingannya, apa lagi selain perdagangan ya, Selat Sunda. Ya, kalau
Jerman ke Jepang ini mirip juga. Jerman itu Eropa, ya. Yang jelas yang kita dari Jepang, Taiwan, langsung ke ini aja ya, Singapura, Jepang, Taiwan, Singapura. Di sini kita bisa Taiwan, ya, Singapura, lewati Malaysia dulu sebenarnya ya. Malaysia, Singapura, ya, Malaysia, Singapura, Indonesia, ya, habis Indonesia tadi apa? Sri Lanka, sama ini, Sri Lanka, India, Maldives, ya, dilewati terus kemudian Yaman. Nah, habis Yaman ini bisa di sini, ya, di sini kan daratan Eropa. Ya, dia sudah Sri Lanka, dari Yaman, dia mana ini? Tadi Jerman ya, Jerman kan sini. Oh iya, tetap, ya, tetap melewati Saudi Arabia, Mesir, Yunani, sama ya, Saudi Arabia, Mesir, Yunani, Mesir, ya, Yunani, ya, kita dari Yunani ke Itali, baru Jerman, Itali, Jerman, ya, dan selatnya sama, tadi ya, Selat Malaka sama dengan ini, Selat Malaka, Maldives dan terusan Suez, sama, ya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan videonya di sesi lain, biar nggak terlalu panjang. Perhatikan rute pelayaran pada tabel yang telah kamu isi. Apakah rute-rute pelayaran tersebut melewati Indonesia? Ya, melewati Indonesia. Apa kesimpulanmu tentang letak Indonesia berdasarkan rute-rute pelayaran tersebut? Indonesia lokasinya sangat strategis. Indonesia, ya, Indonesia adalah negara yang sangat strategis, ya, karena dilewati perdagangan dunia. Ya, baik, cukup sekian dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.